Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 PKM 70 judul FMIPA UNY 2023 akan memaparkan mengenai proposal kami dengan judul Potensi Bakteri Bacillus subtilis dalam Remediasi Limbah Cair Nata de Coco. Next. Berikut ini merupakan anggota dari tim kami. Yang pertama saya sendiri Melnyetri Hartati, kemudian ada Nabila Stabita Altaaf, dan juga Aurelia Bunga Kalista. Next. Berikut ini adalah isi dari pemaparan kami. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan dasar teori, metode penelitian, analisis data, serta timeline pelaksanaan penelitian. Untuk yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri itu, menurut Tasya 2023, produksi kelapa di Indonesia ini terus meningkat hingga tahun 2021 sebesar 2,85 juta ton. Produksi kelapa yang tinggi sangat potensial untuk dikembangkan sebagai di bidang industri. Pada saat ini, pemanfaatan air kelapa sebagai bahan baku pembuatan nata de coco semakin berkembang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan produksi limbah organik cair yang semakin banyak dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar. Limbah cair ini mengakibatkan penurunan kualitas air apabila langsung dibuang ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu. Dan demikian diperlukan adanya pengelolaan limbah yang efektif, harganya mudah dijangkau, dan lebih ramah lingkungan. Salah satu cara pengelolaan limbah yang dapat dilakukan yaitu dengan bioremediasi. Salah satu mikroorganisme yang dapat digunakan untuk mendegradasi limbah nata de coco adalah Bacillus subtilis menurut Yasid 2014. Untuk tujuan dari penelitian kami ini yaitu mengetahui pengaruh isolat Bacillus subtilis terhadap kualitas limbah cair nata de coco. Selanjutnya ada dasar teori. Next. Yang pertama ada limbah cair nata de coco. Nah, nata de coco merupakan olahan dari air kelapa yang melalui proses fermentasi dengan bakteri Acetobacter pseudolinum sehingga membentuk sebuah massa dari selulosa yang bertekstur padat dan berwarna putih, menurut Lubis 2017. Nah, produksi nata de coco ini menghasilkan limbah cair, dan limbah cair ini apabila keberadaannya tidak ditanggulangi maka akan mencemari lingkungan, menurut Husni dan Esmeralda 2016. Next. Kedua ada bakteri Bacillus subtilis. Nah, bakteri ini memiliki kisaran suhu pertumbuhan yang luas dengan pembentukan spora, kosmolipid, tahan terhadap senyawa antiseptik, dan lain sebagainya. Nah, bakteri ini mampu melakukan biodegradasi terhadap banyak senyawa rekalsitran dan xenobiotik serta tidak membutuhkan faktor tumbuh yang relatif mahal. Bakteri ini juga mudah dimanipulasi secara genetik serta bersifat saprofik yang memudahkan bakteri ini dikembangbiakkan secara massal pada limbah organik cair seperti air kelapa dan limbah cair pembuatan tahu, menurut Susanto 2008. Selanjutnya ada bioremediasi yang merupakan bio berarti hidup dan remediasi yang berarti tindakan yang merujuk pada menanggulangi permasalahan untuk yang menggunakan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu supaya menurunkan kadar polutan tertentu. Salah satu proses bioremediasi sendiri adalah memanfaatkan bakteri yang indigen yang diisolasi dari limbah tersebut dan memiliki potensi dalam melakukan biodegradasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian eksperimen dengan subjek penelitian bakteri Bacillus subtilis dan objek limbah cair nata de coco. Kemudian variabel penelitian kami yaitu variabel bebas bakteri Bacillus subtilis dan juga konsentrasi limbah. Kemudian variabel terikat kadar pH, temperatur, kekeruhan, bau, dan juga POD, serta
SPC. Kemudian variabel kontrol yaitu jenis limbah cair nata de coco. Next. Selanjutnya yaitu tempat penelitian dan juga waktu penelitian. Penelitian kami akan dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA UNY dengan waktu bulan Juni sampai Juli 2023. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan yaitu sebagai berikut. Untuk alatnya itu sendiri, mulai dari autoclave, can Petri, mikropipet, dan tip, kemudian tabung reaksi dan sumbat, wadah bak kecil, hingga koloni counter. Kemudian bahannya yaitu limbah nata de coco, bakteri Bacillus subtilis, media Na, plastik wrap, label, aquade steril, serta alkohol 70%. Selanjutnya adalah metode atau cara kerja yang akan kami laksanakan pada penelitian kami. Yang pertama adalah pengambilan sampel limbah nata de coco dari CV Agrindo Suprafood. Kemudian dilanjutkan dengan pemurnian bakteri Bacillus subtilis yang akan dilakukan dengan metode strip plate pada media Na miring. Kemudian uji bioremediasi dilakukan dengan inkubasi secara aerob selama 8 hari dengan memasukkan kultur bakteri Bacillus subtilis ke limbah nata de coco yang setelah disiapkan dengan konsentrasi 50% dan juga 100%. Untuk perlakuan sendiri itu dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian dilanjutkan proses pengamatan. Pengamatan ini dilakukan pada hari pertama, keempat, dan juga ke-8 dengan parameter yang diukur antara lain pH, bau, suhu, turbiditas atau kekeruhan, serta BOD. Next. Selanjutnya dilanjutkan dengan standar plate atau SPC yang nantinya dilakukan dengan sampel air limbah nata de coco tersebut diambil kemudian diencerkan hingga pengenceran 10⁻⁻6. Dan untuk pengenceran 10⁻⁻5 dan juga 10⁻⁻6 itu diinokulaksikan dengan metode split plate dan nantinya diinkubasi secara terbalik dengan waktu 48 jam dan suhu 35 derajat Celcius. Kemudian setelah itu baru dilakukan perhitungan koloni menggunakan koloni counter. Next. Baik, yang selanjutnya adalah analisis data. Untuk analisis datanya sendiri itu menggunakan analisis deskriptif dari membandingkan kadar pH, temperatur, kekeruhan, bau, dan BOD serta data SPC dengan baku mutu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Berada di lampiran 17 baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kelapa. Selanjutnya yaitu timeline pelaksanaan penelitian kami. Next. Dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni, itu dilakukan persiapan perizinan laboratorium, serta alat bahan dan juga pembuatan media. Kemudian dilanjutkan pemurnian bakteri pada tanggal 5 sampai 11 Juni 2023, dan uji bioremediasi dan pengambilan data dilakukan pada tanggal 12 sampai 30 Juni 2023. Kemudian tanggal 1 sampai 9 Juli 2023 dilakukan analisis data dari pengamatan tersebut. Kemudian penyusunan artikel ilmiah serta penyusunan laporan keuangan dilakukan pada tanggal 10 sampai 30 Juli 2023. Next. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian pemaparan mengenai proposal kami. Dipersilahkan kepada Ibu Vera selaku reviewer untuk memberikan saran kepada kami apabila ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi seperti itu. Terima kasih.